Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini Bapak Ibu sudah lama nih saya nggak ngupload video karena ini sekarang sudah mulai mendesak. Beberapa sekolah sudah mempersiapkan untuk akreditasi dengan IASP yang terbaru. Nah, ternyata banyak hal-hal yang memang harus dipersiapkan oleh sekolah. Karena itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Serta share ya kepada rekan lain agar semua mendapatkan informasi ini dengan cepat. Karena mengingat waktunya sudah mendesak ya. Dan bagi teman-teman yang di tahun ini mendapatkan perpanjangan, sepertinya sudah dipastikan bahwa tahun 2021 akan diakreditasi dengan cara yang baru ini. Kalau tidak siap dari jauh-jauh sebelumnya, sepertinya bakal kelimpungan ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sedikit mengulas terkait dengan IASB. Jadi di dalam draft ini di butir inti Bapak Ibu di komponen mutu lulusan, karena di dalam komponen IASB ini ada 4, yaitu pertama adalah komponen mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian mutu guru dan manajemen sekolah. Nah, di dalam komponen mutu lulusan sendiri ada banyak Bapak Ibu ya. Kalau dari total seluruhnya ada 35 yang inti, nanti ada yang tambahan bagi yang sekolah khusus dan SMK ya, serta SLB. Nah, kali ini saya membahas mutu lulusan untuk yang komponen 1, yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin dan dalam berbagai situasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu dipahami betul bahwa apa yang harus disiapkan sekolah itu pahami betul dari konsep yang ada di sini. Yang pertama di sini indikatornya adalah bahwa menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah atau madrasah dalam berbagai situasi. Jadi yang akan diukur di sini adalah kedisiplinan siswa. Ya, yang akan diukur itu kedisiplinan siswa. Jadi di sini ketika siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib namun terbatas di kelas. Ini nanti dia mendapatkan level 1. Jadi penilaiannya agak berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kalau level 1 itu level yang terendah Bapak Ibu. Kalau di sekolah itu nanti siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah namun terbatas di sekolah saja. Itu mendapatkan levelnya level 2. Kemudian kalau siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan, berarti misalkan masyarakat sudah menilai kalau sekolah di situ wah disiplinnya luar biasa, masyarakat bisa mengukur itu, berarti ini sudah dapat level 3. Kemudian yang keempat, jika siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan secara konsisten. Secara konsisten itu sudah terkenal bahwa di sini adalah budaya disiplin itu sudah terkenal. Nah, ini mendapatkan level 4. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kemarin mungkin dalam akreditasi Bapak Ibu masih bisa disodorkan dokumen-dokumen bisa Bapak Ibu ya. Nanti sekarang ini tidak bisa seperti itu karena banyak sekali dikonfirmasi yaitu menggunakan triangulasi data, berbagai data yang akan menyimpulkan gitu ya. Jadi akan kita coba pelajari di sini Bapak Ibu. Jadi dari definisinya, disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan. Jadi ada 3 disiplin yang akan mencerminkan sekolah itu disiplin, yaitu waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian membudaya adalah terwujudnya kebiasaan sehari-hari secara konsisten, terus-menerus, ya, dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Jadi itu sudah konsisten, setiap hari memang disiplinnya luar biasa di sekolah itu. Kemudian penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah atas prestasi kedisiplinan siswa atau pemberian ganjaran atau reward baik dalam bentuk materi maupun non materi atau lisan dan isyarat kepada siswa atas prestasi kedisiplinan yang diraih. Jadi ini yang nanti menjadi dasar Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana cara penggalian data? Nanti Bapak Ibu ketika
akan diakreditasi, Bapak Ibu mempersiapkan apa saja. Ini perlu diketahui. Yang pertama adalah observasi. Ketika observasi, Bapak Ibu nanti akan ditanya dan akan dilihat berbagai hal. Misal yang pertama itu kedisiplinan waktu, dilihat dari kedisiplinan kehadiran di sekolah. Berarti nanti akan dicek daftar hadir. Kedisiplinan kehadiran di kelas, dicek apakah di kelas itu memang juga kehadirannya juga bagus. Nanti dilihat di jurnal, ya. Kemudian kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler juga akan dilihat seperti itu. Ini semua akan dilihat. Kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan siswa berpakaian, seragam sekolah, seragam olahraga, seragam lain yang ditetapkan sekolah, misalkan pramuka dan lain sebagainya, atau batik, ya. Kedisiplinan siswa berpakaian praktek, itu semua akan dinilai, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu nggak bisa sekedar apa ya, sekedar menyodorkan dokumen. Ini akan ditanya, ya, siswanya akan ditanya, nanti akan kita lihat, ya. Kemudian kedisiplinan mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari kedisiplinan mengikuti pembelajaran teori, praktek maupun olahraga. Disiplin nggak siswa itu? Nah, nanti kalau masih ditemukan banyak siswa yang nggak disiplin, itu namanya, ya, itu berarti baru tingkatannya mungkin bisa level 1, level 2, nanti bisa kita lihat, ya, berdasarkan data. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Kepatuhan terhadap tata tertib dalam ruangan kelas, laboratorium, bengkel, workshop, dan sebagainya. Berarti di sini dokumennya sangat luar biasa. Sepertinya memang di sini ada hanya berapa ya? 35 butir, ya Bapak Ibu, ya. Ada 35 butir. Yang sebelumnya kalau SMP itu 124 butir, banyak gitu, ya. Ternyata 24 butir ini ternyata lebih banyak daripada yang 124 butir. Nanti bisa kita buktikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mblenger, ya, mblenger beneran ini. Ini yang pertama itu, ya. Kemudian telah dokumen. Dokumen apa yang harus disiapkan, Bapak Ibu lihat, ya. Untuk melihat kedisiplinan waktu, Bapak Ibu, ya. Kedisiplinan waktu yang akan dilihat adalah tata tertib dan penegakan yang mencakup hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi. Berarti Bapak Ibu harus punya tata tertib yang jelas. Dan dokumen nanti ini harus diupload, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, nggak bisa bohong, Bapak Ibu. Nggak bisa bohong-bohongan. Nanti yang diupload ternyata bukan tata tertib, ya berarti dianggap tidak memiliki tata tertib. Nah, seperti itu. Kemudian buku piket yang berisikan keterlambatan siswa. Jadi nanti di sekolah itu ada, misalkan datang ke sekolah yang terlambat, nanti guru piket memberikan menulis bahwa siswa yang terlambat siapa, ya kan? Kalau yang terlambat gitu, ya. Kemudian di kelas pun juga demikian. Catatan guru di kelas, ya, siswa yang terlambat, berarti di jurnal. Kalau dia terlambat dia harus ditulis seperti itu. Itu semua harus diupload, Bapak Ibu. Kemudian kedisiplinan berpakaian. Ini juga sama, tata tertib yang terkait tentang masalah kedisiplinan berpakaian. Ketentuannya seperti apa? Itu mungkin antara tata tertib yang atas dengan yang bawah satu tata tertib, karena yang di dalamnya mungkin ada tata tertib terkait dengan waktu, kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan yang lain. Termasuk mungkin peraturan akademik, ya, ada di situ mungkin. Nah, itu. Kemudian buku piket yang memuat itu sama, isinya bukunya sama tapi bukunya sama tapi isinya terkait tentang kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, dan kepatuhan dalam peraturan sekolah, ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini harus ada dari sekarang. Kalau sekarang belum ada, seperti contoh buku piket yang berisi tentang keterlambat ini, kalau nggak ada nanti yang diupload apa? Menjadi kosong, Bapak Ibu. Catatan guru dan wali kelas itu juga harus diupload. Nah, itu. Jadi ada di sini di dalam mutu lulusan untuk yang butir 1 ini ada tiga dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah. Karena untuk yang kedua, yang ketiga ini sama, isinya sama, nanti yang di-upload hanya satu, tapi isinya itu tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini berbagai dokumen yang akan termasuk jurnal kelas, ya, mencantumkan data kehadiran siswa. Ini juga akan diupload, buku piket dan seterusnya. Nah, kemudian wawancara Bapak Ibu. Jadi kalau dokumen kemarin itu kita dokumen lengkap itu bisa A. Sekarang dokumen lengkap baru 15%, Bapak Ibu, ya. Karena sekarang banyak bukan dengan compliant, tapi kita menggunakan performance. Nah, untuk yang wawancara nanti ada yang akan diwawancara adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, mungkin didampingi itu, kemudian guru dan siswa. Jadi
Bapak Ibu nggak bisa mengelak. Misal tanya kepala sekolah, gimana Pak untuk melihat ya, kalau dokumen itu kan dokumen itu tentunya sudah valid, sudah data, namanya data. Kemudian ketika kita ke kepala sekolah, kita pengen tahu sebenarnya tingkat konsistensinya itu sejauh mana. Maka kita perlu tanyakan ke kepala sekolah, tanyakan ke guru, tanyakan ke siswa. Nah ini, jadi dari observasi dan dokumen itu menentukan data. Pertama, ketika data itu tidak ada berarti ya nggak perlu ditanyakan nanti. Jadi itu yang harus disiapkan oleh sekolah. Maka waktu observasi semua dokumen-dokumen akan disiapkan, akan dilihat. Kemudian setelah diketahui, kita akan konfirmasi ke kepala sekolah. Misalkan di situ bahwa kedisiplinan siswa itu misalkan mencapai 90% misal gitu ya. Setiap rata-rata dalam satu minggunya itu atau satu bulan itu 90%. Tanya ke kepala sekolah, tanya ke guru, tanya ke siswa. Jadi ini di sini juga dituntut kemampuan seorang asesor dalam menanyakan kepada siswa, itu menanyakan kemampuan menggali data ini, Bapak Ibu. Kedisiplinan siswa di sekolah. Nah, itu kan terlihat misalkan nanyakan kepada siswa sambil ngobrol-ngobrol, "Dek, namanya siapa? Di kelas berapa?" ya kan. Kemudian nanyakan. Alhamdulillah ya sekolah ini sudah sangat bagus sekali ya. Tapi kadang-kadang kok saya lihat masih ada seliweran yang mungkin apa terlambat atau apa itu. Barangkali mungkin Adik bisa menjelaskan apa memang ada yang terlambat? Oh ada, kadang-kadang ada juga yang terlambat. Nah, artinya ketika seperti itu berarti tidak bisa menjadi budaya ya. Kalau seperti itu tidak bisa menjadi budaya. Nah, ini nanti akan dikonfirmasi ke guru, ke siswa dan ke kepala sekolah. Itu. Kemudian kedisiplinan siswa misalkan di kelas, itu juga sama. Kalau ditanyakan di kelas, ada nggak yang sering terlambat? Yang terlambat kalau di kelas? Ya dalam 1 tahun, masa iya sih nggak ada yang terlambat? Nanti dia akan ngaku juga siswanya ya. Kemudian guru juga akan memberikan masukan penjelasan. Jadi nanti baik dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa itu untuk melihat sampai di mana konsistensinya tentang kehadiran atau kedisiplinan siswa itu. Jadi di sini pokok dokumen dengan observasi itu menentukan juga, tapi di sini yang menentukan konsistensinya tentang keberlanjutannya itu ada di wawancara ini. Nah ini Bapak Ibu. Begitu juga untuk yang kedisiplinan berpakaian. Ternyata ada pas asesor datang melihat siswanya kok waktu olahraga pakaiannya enggak seragam. Nah seperti itu. Ini akan ketahuan langsung oh ternyata enggak semuanya seragam gitu kan. Jadi belum bisa dikatakan membudaya seperti itu. Jadi enggak akan mendapatkan level 4 kalau seperti itu ya. Nah seperti ini. Jadi ini yang menjadi penilaian Bapak Ibu. Kalau saya membuat rangkuman ini saya membuatnya seperti ini. Pertama adalah kedisiplinan siswa. Apakah siswa indikatornya kan di sini terlambat masuk apa tidak di sini ya. Apa ada yang terlambat apa enggak misalkan ya. Kita cari data itu. Kemampuan seorang asesor di sini dituntut betul ya. Kemudian apa saja yang di misalkan terlambat masuk kelas ada enggak ini? Kalau saya membuat coba seperti ini, oh ternyata terdapat siswa yang masuk terlambat ternyata di sini. Sehingga di sini akan menjadi data. Kemudian begitu juga yang lain. Ini adalah data ya dari observasi. Kemudian waktu dokumen, telah dokumen itu akan diperiksa satu persatu dokumennya. Dan dokumen ini diupload sebelum akreditasi Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kosong ya masih bisa diingatkan oleh asesor bahwa di sini apakah dokumennya sudah sesuai apa belum nanti akan divalidasi oleh akan diverifikasi oleh asesor ya. Seperti itu tentang kecukupan bahwa ini layak untuk diakreditasi apa tidak. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya setelah dokumen lengkap sekali Bapak Ibu, ini ada kedisiplinan siswa berpakaian sampai 100% misal. Ya di sini datanya berdasarkan absen dan lain sebagainya misal ya. Itu sebagai dokumen. Nah, kemudian di sini di wawancara nanti akan didapatkan dari siswa, kehadiran siswanya bagaimana, bagus apa tidak, tingkat kedisiplinannya tinggi apa tidak, konsistensinya bagaimana itu ada di dalam wawancara ini. Nah, setelah itu baru disimpulkan Bapak Ibu. Yang pertama, tentang kedisiplinan waktu. Ternyata
ketepatan waktu siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan di sekolah ini seperti apa? Oh, ternyata baru sampai tingkatnya di sini. Memang disiplin ya, tapi ternyata yang terlambat juga masih banyak. Ada beberapa yang terlambat itu. Misalkan gitu. Di sini akan ditentukan levelnya. Ini misalkan 95% lah kehadiran itu sudah sangat bagus sekali, misalkan begitu, ini mencapai 3. Misal ya. Kemudian dan skor kinerjanya adalah 2. Ini akan menentukan berapa nanti angka dari akreditasinya. Ini dari kedisiplinan. Waktu. Kemudian kedisiplinan berpakaian juga sama, akan digali dan disimpulkan di sini. Misalkan sebagian besar siswa sudah disiplin, namun masih ada beberapa siswa yang tidak disiplin berpakaian olahraga misalkan. Itu yang menjadi catatan di sini, kesimpulannya. Kemudian berdasarkan nilai berapa itu akan menjadi catatan. Kemudian kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran teori, praktek, dan seterusnya. Itu akan dilihat sejauh mana. Ternyata kok ada praktek atau teorinya nggak memenuhi, mungkin hanya sebatas di kelas atau di sekolah. Berarti skornya nanti akan jadi di sini dan di sini akan menjadi berapa, itu tentuan seperti itu ya. Kalau untuk levelnya adalah 1 2 3 4 atau ABCD itu 4. Kemudian kalau untuk skornya skor nilai atau di sini skor kinerjanya itu bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nah, itu. Jadi skor 3 itu gampangnya ngomong di antara orang yang buta yang paling hebat itu adalah 3. Jadi bisa saja walaupun dia level 1 tapi dia dapat skor 3, itu bisa jadi ya. Itu penilaiannya seperti itu. Kemudian kebutuhan tingkat kepatuhan siswa ya, tingkat kepatuhan siswa di sini juga sama, penilaiannya juga sama seperti itu. Nah, kemudian nanti ada catatan-catatan yang kenapa nilainya kecil, kenapa tidak sesuai, itu menjadi catatan-catatan yang diperlukan. Kemudian nanti ada rekomendasi di bawahnya. Itu kira-kira Bapak Ibu cukup luar biasa. Dan ini untuk pembuktiannya Bapak Ibu ternyata tidak mudah ya. Ketika kita tanya mungkin dari 10 siswa atau mungkin beberapa siswa kita beberapa tanyakan, kemudian di orang tua di guru, kemudian di kepala sekolah, dokumen, observasi. Jadi nggak bisa bohong di sini Bapak Ibu. Ketahuan sekali kalau bohong di sini ya. Gitu. Ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Ini adalah untuk yang butir 1. Nanti akan saya kupas satu persatu sampai butir 35 sampai ke butir tambahan ya, butir khususnya nanti juga akan saya bahas secara tuntas. Untuk kali ini saya hanya sampai di sini, yaitu terkait dengan butir 1, dokumen apa, observasinya apa saja yang dilakukan, kemudian wawancaranya dengan siapa, dan apa saja yang dibutuhkan. Artinya sekolah harus menyiapkan ada 4 hal yang harus disiapkan. Dokumen diantaranya adalah peraturan akademik, tata tertib, ya, kode etik, dan semua itu nanti akan menjadi data. Kemudian ada buku piket yang merangkum tentang keterlambatan siswa, jurnal kelas, kemudian itu semua akan menjadi data semua. Itu barangkali Bapak Ibu harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya yang belum punya. Barangkali itu yang bisa sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu semua, sehingga nanti dalam pembelajaran atau mungkin persiapan untuk akreditasi itu sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Dan ini sangat tidak mungkin Bapak Ibu 1 bulan baru menyiapkan, tidak mungkin. Lembur-lemburan pun tidak akan sanggup Bapak Ibu. Karena nggak bisa mengkondisikan siswa, nggak bisa mengkondisikan masyarakat, nggak akan bisa Bapak Ibu. Kalau tidak menjadi budaya setiap hari-harinya. Baik, itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.